Sobat Prasmanian, kembali lagi bersama kita di episode terbaru Prasmanian Channel. Nah, jadi di sini kita ada podcast baru dengan judul Ngobrol Pintar Sobat Prasmanian. Nah, hari ini di podcast kali ini kita akan membahas mengenai wawasan baru dan motivasi-motivasi untuk kita semua. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Sopian yang merupakan seorang praktisi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan keterampilan yang sudah berpengalaman di berbagai proyek sosial. Halo Kak Sopian, selamat datang. Halo Kak Sari, selamat datang. Oke, Kak, hari ini kan kita akan membahas mengenai produktivitas dan prestasi di tahun baru nih ya Kak. Nah, tahun baru kan belum cukup lama ya gitu. Jadi baru 14 hari ya gak sih Kak? Betul, masih baru banget. Iya, masih baru banget nih. Kak Sophia udah melakukan hal apa aja sih Kak di tahun baru ini gitu? Soal 14 hari ini ya. Selama 14 hari. Iya, dari tahun baru gitu. Banyak hal sebetulnya. Apa tuh? Ada yang benar juga? Ada yang menarik tentunya. Oh, betul. Menurut saya pribadi ya, yaitu di tahun baru ini saya sudah mulai berolahraga. Rajin banget. Benar aja itu. Ya, tentunya seger banget. Serajin itu kan? Kok nggak jelas? Oke. Oh, olahraga aja nih Kak, juga. Olahraga. Selain itu juga sedang belajar, sedang perdalam salah satu bahasa, yaitu bahasa Inggris gitu ya, dengan teman-teman yang satu frekuensi lah. Jadi les gitu apa gitu? Bukan les sih, kalau les kan sudah pernah gitu ya. Jadi lebih kepada menyatukan persepsi dari teman-teman yang sama-sama mau bertemu dan berkembang sama. Oke. Oh, berarti kemarin ngobrolnya pakai bahasa Inggris dong? Iya juga. Asik banget. Oke Kak, jadi kan di tahun baru ini menurut Kak Sophia nih penting gak sih refleksi terhadap apa yang telah kita capai di tahun-tahun sebelumnya gitu. Apalagi kan tahun-tahun sebelumnya nih kayak misalnya anak-anak muda tuh ngerencanain sesuatu nih. Nah, tapi apakah penting gak sih refleksi itu? Wah, menarik bisa pertanyaannya ya, terkait dengan refleksi gitu, penting atau enggak. Jujur refleksi ini merupakan fondasi utama untuk kita semua bisa berkembang dan bertumbuh lebih baik di masa depan. Terkadang banyak orang, termasuk kita mungkin ya, terlalu berfokus terhadap tujuan-tujuan atau target-target yang kita sudah buat di tahun sebelumnya. Tanpa kita sadari, kita lihat apa sih kebaikan apa yang harusnya kita bisa perbaiki kayak gitu. Refleksi ini tentunya bisa memberikan ruang kita untuk terus bertumbuh dan berkembang, serta mengevaluasi apa saja sih yang sudah baik dalam diri kita, apa saja sih yang sudah tercapai gitu kan, apa saja yang harus bisa ditingkatkan di masa depan. Karena ada kutipan yang menarik, yaitu yang pernah aku baca, we do not learn from experience, but we learn from reflecting experience. Kita tidak belajar dari pengalaman, tapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Artinya apa? Artinya adalah refleksi ini sangat penting. Menjadi tadi ruang pembelajaran untuk kita semua untuk bisa meningkatkan hal-hal baik di masa depan ini. Gitu sih Kak. Inspiratif banget ya teman-teman. Jadi sebelum menetapkan tujuan, jangan lupa untuk melihat kembali gitu ya, apa yang sudah dicapai dan apa yang masih bisa diperbaiki gitu ya Kak ya. Dan kita mungkin bisa menuliskan rencana-rencana baru juga ya dari hasil refleksi tersebut gitu ya Kak ya. Nah Kak, jika misalnya nih ya, jika Kak Sopian bisa mengubah satu hal dari tahun lalu, apa yang ingin diubah Kak? Sebenarnya sih, saya harus merefleksikan butuh waktu sejam ya. Tadi Kak, apa satu hal yang bisa dirubah ya dari tahun lalu? Dari tahun lalu. Sejujurnya Kak Sari, 2024 berarti ya, itu merupakan tahun terbaik dalam diri saya. Itu menurut saya pribadi. Karena apa? Banyak hal yang sudah saya pelajari di tahun 2024, banyak pengalaman, banyak tantangan yang menjadikan sekarang saya saat ini menjadi Sopian yang saat ini mungkin kita sering kenal kayak gitu ya, membuat saya semakin lebih percaya diri, semakin kuat, dan ya tadi banyak pembelajaran yang saya dapatkan di tahun 2024. Jadi kalau kita lihat tadi, apakah ada satu hal yang berubah? Menurut saya sendiri sepertinya tidak ada gitu ya, karena
saya sangat mensyukuri di tahun 2024 merupakan tahun pembelajaran untuk saya, merupakan menjadi tahun yang sangat luar biasa dan tahun terbaik menurut saya. Oke, jadi bersyukur ya Kak atas apa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan di tahun-tahun yang sebelumnya itu menjadi sesuatu yang bisa kita capai lagi di tahun berikutnya gitu ya. Tuh, jadi tidak ada yang diubah tapi diperbaiki. Oke. Nah, Kak Sofian di sini tuh pasti Kak Sofian sering mendampingi anak muda ya Kak? Ya. Mendampingi anak muda dalam menetapkan tujuan. Betul. Nah, jadi selanjutnya ini gimana sih cara menetapkan tujuan yang efektif menurut Kak Sofian? Menetapkan tujuan yang efektif. Ya, Ini menarik ya. Karena saya ini isinya lebih pelan ya. Luar biasa. Oke. Mungkin sebelum kita bagaimana gitu ya menetapkan tujuan efektif, kita harus sama-sama garis bawahi dulu gitu saya bahwa kita sebagai manusia ini tentunya sangat penting mempunyai tujuan gitu Sar. Karena ketika kita tidak mempunyai tujuan, ya tadi kita hilang arah, kita bingung, hidup hanya sekedar hidup, tidak ada kepuasan, tidak ada pencapaian dan sebagainya gitu. Makanya sangat penting sekali tujuan ini untuk bisa membangkitkan motivasi kita. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana sih cara menetapkan tujuan yang efektif? Nah, ketika di forum-forum youth gitu ya, forum-forum pemudahan yang saya dampingi, biasanya kami menggunakan mungkin kasarnya juga pernah dengar ya, SMART method gitu ya. Iya, oke. Gitu. Bagaimana kita membuat goal itu menjadi yang pertama spesifik, gitu. Bahwa contoh misalnya kita pengen nih, Gen Z sekarang lagi ramai ya, kita pengen jadi content creator. Tapi bingung ya content creator itu apa gitu ya, terlalu general gitu. Nah, mungkin bisa diterapkan gitu ya. Lebih spesifik misalnya menjadi content creator TikTok di bidang make up misalnya kan untuk pemula gitu, edukasi dan sebagainya. Terus lagi dalam SMART itu M-nya itu measurable atau dapat diukur gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat indikator-indikator untuk mencapai tujuan spesifik kita tadi. Contoh misalnya kita membuat indikatornya adalah kita mengupload video seminggu 3 kali. Kayak gitu. Itu kan bisa diukur dan masuk akal gitu ya. Bisa dicapai dan mendapatkan 1.000 followers misalnya selama 3 bulan. Nah, itu masuk akal kan? Kayak gitu. Terus lagi yang ketiganya adalah achievable atau attainable gitu ya, yang dapat dicapai. Tujuan besar itu sebetulnya bagus banget gitu ya. Namun tadi jangan sampai muluk-muluk, malah memberatkan kita sendiri nantinya. Nah, di dalam achievable ini kita lihat research kita lihat apakah itu masuk akal atau enggak. Kayak tadi misalnya indikator, kita akan mengupload seminggu 3 kali. Apakah itu masuk akal? Apakah bisa dicapai? Oh ternyata bisa. Karena kita misalnya tiap hari bisa melakukan waktu selama 1-2 jam untuk menerima konten. Kita punya alat make up-nya dan sebagainya kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya itu adalah R atau relevant. Nah ini tuh cocok gak sih? Relevan gak sih dengan tujuan kita, dengan karir kita? Oh misalnya untuk menjadi content creator di bidang makeup ini sangat relevan dengan tujuan saya, karena ini bisa meningkatkan personal branding saya, bisa membuka relasi mungkin dengan content creator makeup lainnya, dan bisa mungkin membuka peluang-peluang pelanggan dan sebagainya kayak gitu. Nah yang terakhir adalah time bound gitu ya, jadi waktu. Segala tujuan dengan harus didasari dengan waktu gitu, agar kita tidak terlena, agar kita tidak istilahnya tidak semena-mena nggak ada target ini gitu. Nah ketika kita sudah memberikan waktu itu kita lebih termotivasi gitu, lebih terpacu. Misalnya kita ingin mendapatkan tadi kan 1.000 followers selama 3 bulan kayak gitu. Jadi kita akan coba lihat di 3 bulan ini, kita akan evaluasi bersama bagaimana hasilnya, apakah tercapai atau enggak. Itu sih lebih kepada gitu. Oke, jadi kuncinya supaya kita bisa menangkan tujuan efektif itu dengan SMART itu ya kayak. Ya, smart goals itu ya kayak. Kayak mungkin nanti bisa kita pelajari lagi ya Pak, SMART itu. Jadi biar lebih tujuannya tuh lebih efektif gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya ini berarti kalau misalnya kita menetapkan tujuan itu
harus sesuai dengan passion kita apa enggak sih Kak? Betul, tujuan ini harus sesuai dengan yang pertama dulu tadi, apa sih kita refleksikan dulu dalam diri kita. Kita apa sih? Kita siapa gitu itu pertama. Terus kita mau jadi apa sih? Sehingga tadi kita lihat dari hasil refleksi kita tahu nih tujuan kita mau jadi apa. Jangan sampai tujuan dengan keinginan kita itu berbeda. Malah tadi kan hasilnya tidak maksimal gitu. Ya, oke Kak. Nah, untuk generasi-generasi sekarang dia kan termasuk aku gitu ya, kadang tuh suka ada rasa malas gitu kan, terus sekarang aku suka ngerasa kayak duh gak ada motivasi nih gitu. Ya gitu gitu. Nah, menurut Kak Sofian ya Kak, gimana sih cara mengatasi rasa malas atau kehilangan motivasi buat generasi-generasi yang ya banget gitu kan? Oke, berbicara terkait dengan rasa malas ya. Sebetulnya rasa malas itu adalah hal yang wajar kan. Setiap insan manusia di dunia itu pasti pernah merasakan rasa malas. Cuma tadi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya. Nah, untuk mengatasinya sebetulnya hal yang paling dasar yang bisa kita lakukan itu adalah mengidentifikasi apa sih hal-hal yang membuat kita malas. Misalnya kita mengidentifikasi, oh ternyata kita terlalu banyak main HP misalnya kan, scroll TikTok. Oh kayaknya aku kelelahan nih gitu, karena aku misalnya burnout kerja dan sebagainya. Banyak faktor. Nah dari situ kita akan bisa melihat gitu kan, rasa malas ini, oh ternyata berarti aku hindari seperti itu. Nah setelah identifikasi tentunya kita harus bisa mengatasinya gitu Sa. Nah yang menarik Sa, jadi aku tuh pernah baca buku, mungkin saya juga pernah dengar ya bukunya itu yang sangat luar biasa terkenal ya, mega bestseller, yaitu buku Atomic Habits dari James Clear. Jadi di situ ada 4 poin yang menurut saya ini sangat-sangat bisa berguna dan sangat-sangat membantu saya pribadi gitu ya untuk bisa lebih produktif. Jadi ada 4 hal. Yang pertama, make it obvious. Jadi ketika kita melakukan kerjaan, ketika kita melakukan suatu kebiasaan, buat itu menjadi lebih jelas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika contoh, misalnya kita punya target, punya tujuan tadi ya, motivasi pengen, oke, aku pengen minum 3 liter per hari, kayak gitu. Nah, itu buat lebih jelas. Contoh misalnya, oke, kita akan bikin air minum ini taruh di setiap pojok-pojok yang akan kita lewati. Jadi lebih terlihat jelas. Misalnya aku pengen lebih rajin olahraga, buat taruh sepatu itu di tempat-tempat yang bisa terlihat oleh kita. Misalnya pengen main badminton, taruh di tempat kita baru tahu juga. Jadi kita dibuat lebih jelas, sehingga itu akan lebih masuk dalam pikiran alam bawah sadar kita. Jadi keinget terus gitu ya. Terus gitu, jadi lebih termotivasi kayak gitu. Kayak tadi misalnya kan pengen minum 3 liter sehari, daripada minum 1 kali kan males ya lebih lagi. Iya. Ya kita lewat sini kan. Kita lagi. Lewat sini kita minum lagi. Jadi kita tuh terlihat jelas lebih mudah buat kita. Terus yang kedua adalah make it attractive. Buat itu lebih menarik. Nah, maksudnya menarik di sini apa? Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, misalnya kita sedang melakukan tugas kuliah, itu kan bisa dibilang karena buat kita capek banget nih gitu. Tapi buat lebih menarik, misalnya dari podcast, dari kesukaan kita sambil mengerjakannya, itu kan lebih menarik gitu ya. Misalnya pengen berolahraga, aduh sendiri malas amat gitu ya kan, gabut, bisa ajak teman-teman yang misalnya satu frekuensi yang bisa diajak untuk ya sama-sama untuk lari bersama kayak gitu. Bahkan ada istilah kan, bukan makanannya yang enak gitu kan, tapi bersama siapanya. Ya kayak gitu buatlah segala sesuatu itu ya dengan menarik lah gitu kan, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah make it easy. Buat segala sesuatu itu, kebiasaan atau yang kita kerjakan itu jadi mudah. Kayak tadi misalnya kan kita pengen minum 3 liter per hari, daripada kita 1 kali langsung minum, ya kan? Sekarang mungkin. Jadi tadi buat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Contoh misalnya, oke, mau bangun pagi kita bagi ini 1 gelas, terus setelah sarapan ada 1 gelas, gitulah. Jadi ya juga buat segala sesuatu itu menjadi lebih mudah dan kita tidak berat. Terus yang terakhir yang menarik tentunya yaitu make it satisfying. Jadi ya buat segala sesuatu itu memuaskan. Contoh misalnya ketika kita berhasil dalam melakukan sesuatu, itu bikin kita reward untuk diri kita. Contoh misalnya tadi ya, kita sudah mengerjakan tugas kuliah malam ini.
Oke, kita bikin nih ke diri kita sendiri perjanjian bersama diri kita sendiri. Contoh misalnya ya sering saya lakukan gitu ya. Kalau misalnya tugas ini selesai gitu ya, sampai misalnya malam ini gitu ya, saya akan nonton misalnya video drakor 3 episode misalnya, yang gitu misalnya. Tapi bikin punishment juga gitu supaya lebih termotivasi. Jika ini tidak selesai, saya tidak akan menonton drakor seminggu. Jadi kan ya, karena manusia itu cenderung menghindari hal-hal yang membuat dia mendapatkan punishment gitu. Ya kan, cenderung mereka berulang-ulang tidak kita mendapatkan reward, mendapatkan kepuasan. Ya, mereka pengennya itu terus berulang. Makanya tadi harapannya dengan tadi adanya reward bisa membuat kebiasaan-kebiasaan baik kita itu terulang. Berarti kayak self reward gitu. Ya, betul. Itu sih tadi apa yang sering saya lakukan. Kayak gitu. Oh, berarti Kak Sofian sering banget nih ngasih reward buat diri sendiri. Sering banget. Itu wajib. Berarti sekarang tujuan Kak Sofian yang utama ini apa sih, Kak? Tujuan aku yang utama? Sebetulnya tujuan aku yang utama saat ini, jadi kan aku kasarnya background aku kan di NGO ya, di lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, aku refleksikan, aku coba minta feedback lah ya ke mentor-mentor aku gitu ya, bahwa ternyata di NGO itu yang paling menjadi fondasi dasar kita untuk bisa ya berkarya dan berdampak lebih luas tuh ya dengan menguasai bahasa Inggris gitu. Makanya saat ini tujuan saya saat ini terdekat ya sedang mendalami bahasa Inggris gitu. Tapi pernah nggak sih ada rasa males gitu? Sangat itu Soalnya kan kayak ada kan beberapa orang yang kayak, dia pengen bisa bahasa Inggris tapi dia benar nggak bisa ya. Ya, yang stuck gitu ya. Iya. Ya, itu tadi ya. Jadi ya tadi kita bagaimana caranya membuat tadi lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih atraktif gitu. Ya, jadi bisa dibaca bukunya kali ya kayak biar lebih tahu lagi gitu kan untuk mengatasi rasa malas dan kehilangan motivasi gitu ya. Tadi bukunya namanya apa, Kak? Atomic Habits ya. Wajib banget kalau baca. Coba ya jangan lupa buat dibaca kali ya supaya rasa malas yang ada di diri kita itu keluar gitu ya. Ya saya tahu sama kalian mau Oke Kak. Kak Sofian terima kasih gitu ya untuk menjawab pertanyaan yang tadi gitu ya Kak. Nah selanjutnya nih Kak ya, kan Kak Sofian ini pengalamannya banyak ya dari mengelola berbagai proyek gitu dan itu sangat produktif banget gitu. Ya aku lihat ya dari Instagram Kak Sofian gitu kan, dari CV Kak Sofian kayak produktif banget Kak. Nah jadi aku mau nanya nih Kak ya, strategi utama buat tetap produktif tuh gimana sih gitu biar nggak diem gitu. Ini menarik juga. Strategi utama ya biar nggak diem ya. Nah sebetulnya balik lagi ke dirinya masing-masing itu apa sih tujuan utama dia gitu kan. Kayak contoh ada orang yang ya tadi mereka gak mau gitu kan istilahnya ikut kegiatan banyak hal karena bukan passion dia gitu. Nah karena passion saya di NGO, saya senang untuk berrelasi dengan banyak orang. Akhirnya tadi saya terpacu untuk bisa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dia tadi berani mencoba peluang-peluang baru gitu kan, dan tadi mengenal banyak orang-orang itu sangat menyenangkan untuk saya. Itu puasa. Jadi menambah relasi juga, terus menambah pengetahuan baru di luar gitu ya bersama orang banyak itu juga merupakan sesuatu yang produktif gitu ya kayak. Jadi nggak cuman kita tuh tahu orang ini doang gitu ya, tapi kita bisa mengenal dunia luar juga. Kayak keren banget gak sih teman-teman? Oke. Nah, Kak, aku mau tahu dong Kak kisah sukses Kak Sofian ya. Wow, kisah sukses. Oke. Kisah sukses Kak Sofian yang udah tercapai. Yang benar-benar menurut Kak Sofian tuh puas banget nih sama hasil yang sekarang gitu. Nah, itu termasuk hal yang sukses buat gitu. Oke. Jadi aku lagi-lagi ya, makin sini makin banyak ya kalau dikasih. Itu bilang aja kan. Oke. Berbicara terkait dengan capaian gitu ya.
Sebetulnya Sal, kalau untuk capaian pribadi itu kan hanya itu pribadi gitu ya. Nah, tapi yang paling menarik karena tadi ya di awal kita menyinggung berbicara terkait dengan refleksi tahun sebelumnya. Jadi aku juga ingin berbicara terkait dengan tahun sebelumnya, yaitu 2024. Jadi di 2024 ini aku sangat bersyukur gitu ya, bahwa aku jadi project officer di salah satu program yang sangat luar biasa, yaitu mendampingi anak-anak berbakat dari kota dan Kabupaten Bogor. Jadi ada yang panahan, atletik, lempar lombing, wah macam-macam lah. Gitu. Jadi kita membuka seleksi terbuka dan dipilihlah 30 terbaik anak-anak berbakat ini. Dari berapa peserta yang ikut seleksi? Yang ikut seleksi ini kita buka rekrutmen itu 2 minggu, singkat banget gitu ya. Yang habis 9 jadi masih bahas ya. Jadi ini menjadi polisi. Kemarin itu yang daftar 116. Ya, tapi yang terima itu melalui seleksi administrasi dan wawancara itu ada 30. Kayak gitu dari kota dan Kabupaten Bogor. Nah, yang bisa saya coba pelajari atau misalnya menjadi pengalaman yang berharga untuk pelajaran kita semua adalah ternyata ketika saya mendampingi mereka yang istilahnya memiliki prestasi gitu ya, mereka ini berani gitu untuk mempertaruhkan waktu mereka gitu kan. Yang tadinya misalnya seusia anak-anak sekolah SMA ya kan, yang terusnya nongkrong gitu kan, main-main sedang senang-senangnya gitu kan. Ya tadi tiba-tiba harus latihan. Bahkan ada salah satu anak dampingan saya gitu ya di program ini, dia tuh latihan tiap hari kasarnya. tiap hari. Jadi dia sekolah dari Senin gitu ya sampai Jumat gitu ya. Terus dia itu latihan pulangnya gitu. Dia pulang jam 3. Latihan apa tuh, Pak? Latihan lempar lombing. Itu latihan lempar lombing itu sampai maghrib. Wow. Dia pulang dari maghrib. Biasanya ketika ada mungkin PR dia kerjain tapi nggak ada, dia istirahat langsung. Dia tidur itu habis sisa dan sebagainya. Dan benar-benar pada waktu gitu. Luar biasa gitu ya. Jadi ada pengorbanan waktu di situ kan. Ada kesenangan-kesenangan yang tertunda gitu kan. Tapi tadi ketika saya tanya ke dia senang gak? Ya senang karena adalah tujuan dia. Dia sudah menemukan tujuannya. Dia punya kepuasan dalam diri dia. Kayak gitu. Nah, selain itu yang menarik dari pembelajaran yang saya dampingi di anak-anak ini, bahwa ternyata anak-anak ini juga mereka ini sudah punya tujuan di depan gitu, jelas. Tujuan dia apa, kenapa dia ngambil tujuan ini dan sebagainya. Sehingga tadi mereka tidak kehilangan arah gitu. Banyak gak sih kasus ketika kita lulus SMA atau SMP kita bingung menjadi apa, ya kan? Bahkan hanya sekedar sekolah itu dan sekedar sekolah gitu. Tapi yang aku pelajari dari anak-anak ini ternyata wow, luar biasa gitu. Mereka dari kecil tuh mereka udah tahu gitu. Setelah lulus SMP mau kemana, setelah lulus SMA mau kemana gitu. Sehingga mereka ini ya tadi semakin termotivasi gitu kan ke depan. Jadi mereka punya tujuan dari kecil gitu ya. Tujuan dari kecil. Gitu. Itu sisa jadi ya. Kalau banyak pembelajaran yang aku dapatkan ya dan benar-benar. Berarti program yang kemarin itu udah selesai nggak? Berarti itu kisah sukses Kak Sofian yang benar-benar bisa. Betul. Makanya kalau misalnya pribadi sendiri yang paling terpuaskan adalah karena kan program ini bekerjasama dengan Child Fund Korea ya. Jadi kita ini ada di 5 negara. Program ini itu salah satunya di Indonesia. Jadi yang menarik adalah menjadi capaian terbaik menurut pribadi saya adalah jadi karena project ini adalah di Child Fund Korea. Jadi mereka itu sudah punya jadwal. Dalam artian mereka sudah terjadwal akan datang ke salah satu negara gitu. Bukan di Indonesia gitu ya. Nah, tapi karena program ini harus ada laporan kan, harus ada laporan gitu kan, harus ada ya kisah-kisah sukses apa aja sih yang sudah dicapai anak-anak. Akhirnya coba saya buat bersama tim. Saya wawancara salah satu semua anak 30 ini, saya buat ceritanya, lalu kita kirimkan ke teman-teman Child Fund Korea. Nah, ketika melihat cerita-cerita teman-teman di Indonesia, mereka tertarik gitu, luar biasa gitu ya, dari segi progresnya, ya dari segi ya ceritanya gitu menarik. Akhirnya yang tadinya Child Fund Korea dijadwalkan ke negara lain, itu mereka langsung sangat mendadak sekali saat itu tidak ada di jadwal sama sekali, mereka akan ke Indonesia gitu.
Nah ini kan kita cukup sedikit senang dan panik gitu ya, karena biasa ini jadi pengalaman pertama bagi kita kayak gitu kan. Dan juga tadi mereka tanya bersedia atau enggak, karena sebetulnya ini tuh kita bisa tolak juga gitu. Karena imbasnya nanti adalah program kita yang kita sudah rencanakan nih itu akan mundur, itu akan menjadi ya tidak keluar lagi saya ya. Akhirnya kita koordinasi dengan tim ya tadi ini pembelajaran, walaupun kita nggak punya pengalaman, walaupun kita bingung gitu ya dengan bahasanya dan sebagainya, oke lah kita ambil gitu kan, ya duit gitu kan. Nah, akhirnya oke lah. Nah, mereka datang ke Indonesia kurang lebih selama 10 hari, mereka bertemu dengan anak-anak gitu ya, mereka ngobrol pernah kendala bahasa lah gitu ya, bahkan atau sampai aja gitu ya. Dengan bahasanya lumayan dan Inggrisnya itu lumayan agak sulit gitu ya dipahami. Bahkan ketika teman saya ketika tuh berkoordinat sebenarnya gitu, cuma di phone paling banyak dari cabang Korea itu bertanya gitu kan, where is Raisa? Raisa karena di partainya yang di Jawa itu bingung, gitu kan apa gitu kan, kita bikin ya Raisa pokoknya apa gitu kan, kita nggak tahu gitu. Ternyata maksudnya tuh Rizal. Sorry, Rizal tuh ya Rizal sih Rizal, dia namanya Rizal gitu. Terus teman saya kan namanya Rizal, dia Rizal tapi Raisa itu lagi tuh saking banyak salah paham ya. Padahal punya ayah enggak? Risol. No, bukan sama lagi jadi itu kan sama banyak tantangan menarik lah gitu kan. Jadi menjadi capaian luar biasa. Kenapa menjadi capaian luar biasa? Karena dari kunjungan Japan ke sini itu membuka peluang lebih lebar. Jadi kemarin mereka sangat puas dan mereka ingin bahwa program ini diperpanjang di tahun ini kayak gitu. Oh, berarti bakal ada capek juga, Be. Karena perasaan yang bisa sama perasaan ya bisa daftar yang punya apa nggak yang punya potensi ya. Oke. Kalau berarti dalam melakukan program tersebut pasti gak baik-baik aja nggak sih Kak? Prosesnya ya. Sangat. Nah, apa sih Kak tantangan terbesar yang dihadapi selama melakukan program tersebut? Tantangan ya. Aduh, masih ini tantangan nih. Oke, berbicara tantangan itu pasti banyak banget gitu ya. Tapi tentu tantangan ini tuh jadi bisa memperkuat diri kita, menjadikan kita lebih dewasa. Nah, tantangan yang saya rasakan sebetulnya yang saya refleksikan adalah melewati batas diri. Ya, maksudnya apa? Jadi saya ini karakter orang yang sanguin gitu ya. Sanguin itu adalah orang yang agak kurang teliti gitu ya. Orangnya tuh ya tadi suka dengan keramaian dan sebagainya. Nah, satu ketika saya itu ketika membuat suatu administrasi dan sebagainya itu kadang kurang teliti gitu. Terus yang kedua, saya itu kurang bisa time management. Jadi saya bingung nih ketika saya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, terus saya bingung mana dulu gitu. Karena gue semuanya kerjakan yang alhasil itu malah berbuat sendiri, kerjaan selesai gagal gitu ya. Terus kasihan gitu. Langsung gitu soalnya gitu. Nah, akhirnya saya sering mendapatkan feedback lah gitu kan dari mentor saya, dari alasan besar saya. Jadi ya tadi harus bisa memanage waktu dengan baik, dan bahkan ada istilahnya teori dari atasan saya merekomendasikan mungkin ini bisa menjadi awal perjalanan baru gitu untuk saya bisa lebih produktif gitu, bahwa dia menyarankan saya seperti ini, aturan 20/5 gitu loh. Jadi kayak kita akan fokus di 20 menit bekerja. Kita akan identifikasi apa aja yang distraksi kita. Contoh misalnya HP, gitu kan. Kita akan jauhi HP itu, kita akan matikan datanya. Pokoknya aturannya 20 menit kita harus mengerjakan itu. Misalnya kita akan mengerjakan misalnya pengajuan anggaran. Pokoknya 20 menit kita akan berikan waktu itu di depan laptop, gak boleh kemana-mana. Fokus itu 20 menit. Jangan buka YouTube, jangan buka apa-apa. Saya blokir situ. Blokir apapun. Yang manggil Sophia bisa keluar. Harus fokus konsisten gitu. Setelah 20 menit kerja itu nanti terlihat
itu bahwa wow ternyata sangat luar biasa. Ini menurut saya, ini saya sering praktekkan, luar biasa gitu hasilnya dibanding tadi saya mengerjakan banyak hal terus HP di sini saya ada notifikasi saya buka lebih banyak sekolahnya kan daripada misalnya hasilnya nggak maksimal gitu. Nah setelah beberapa saya kerjakan, nah, baru saya istirahat 5 menit. Nah itu jadi reward tadi balik lagi saya akan main HP biasanya 5 menit doang. 5 menit doang saya akan buka scroll TikTok, biasanya saya minum dan sebagainya. Jadi setelah itu saya nanti akan coba list lagi prioritas mana lagi nih yang akan saya kerjakan kayak gitu. Kita akan buat lagi ulang 20 menit, ulang lagi. Tadi rasanya tuh mantap banget, enak banget. Mungkin kasar itu bisa coba. Oke, coba ya saya biar gak kerasa virus. Ya, rasanya juga boleh coba ya. Boleh dicoba, 20/5 ya. Iya. 20/5, 20 buat fokus mengerjakan sesuatu dan 5 menit untuk istirahat, ya. Jadi blokir semua situs-situs yang mana. Oke, Kak Sofian. Nah, tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar banget ya, kayak 20 menit juga. Jajab ya. 100 menit. Kayak hari ini aku punya kuis buat Kak Sofian, tapi Kak Sofian harus jawab cepat. Wow. Jawab cepat ya, nggak boleh mikir. Ada dia. Pokoknya harus jawab cepat, nggak boleh mikir. Oke. Benar boleh. Oke, ya. Jadi pertanyaan yang pertama, cepet ya. Kak Sofian cuma jawab 2 kata aja, antara produktif atau tidak. Gampang kan? Kita lihat pertanyaannya. Oke, yang pertama pertanyaannya, mengerjakan semua tugas sekaligus tanpa istirahat. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, kalau tidak maksimal. Oke. Tidak produktif. Nah, Tidak produktif ya, karena mengerjakan semua tugas tanpa istirahat. Harusnya tadi pakai metode tadi ya, betul. 20/5 itu ya. Oke, gitu kan kerja nggak selesai stresnya gimana? Jadi gila nih. Yang kedua, siap? Enggak. Siap. Yang kedua, membuat to-do list sebelum tidur. Produktif atau tidak? Itu sangat produktif. Itu yang sering aku lakukan. Benar, sudah nih. Sangat luar biasa. Punya tabelnya kan? Aku sih tapi dasar, jadi aku tuh karena tadi make it easy ya, buat segala sesuatu itu simple ya. Jadi cuma langsung aja. Ya, aku sih biasanya di notes gitu. Oke. Boleh dicoba ya. Membuat to-do list. Karena aku tuh orangnya kalau di notes ya kan, sebenarnya buat simple. Karena ada orang-orang itu pakai aplikasi apa itu aku tuh enggak sih. Jadi apapun buat mudah gitu ya. Oke, yang ketiga, scroll media sosial selama 1 jam sebelum kerja. Produktif atau tidak? Menurut aku ya, itu tidak produktif. Karena tadi yang harusnya semangat kita di awal itu dipakai untuk bekerja, malah dipakai untuk scroll TikTok. Sehingga kita capek scroll TikTok pas kerja, banget. Ini mau kerja kau ya? Langsung overthinking gitu kan? Oke, terima kasih Kak Sofian. Nah, tadi kan aku udah ngasih kuis nih buat Kak Sofian. Nah, hari ini juga aku bakal ngasih kuis buat para penonton Prasmanian. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian bisa jawab, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe ya di Instagram dan channel YouTube-nya Prasmanian di bawah ini. Di bawah ini ya, Kak. Oke, jadi untuk pendengar nih, pertanyaan pertama, simak baik-baik ya, karena nanti akan dipilih nih untuk jawaban yang paling masuk akal gitu ya, langsung sama jurinya langsung nih Kak Sofian. Nanti Kak Sofian pantau terus ya. Iya, pasti. Sofian Prasmanian. Yang pertama, apa hal kecil yang bisa kalian ubah hari ini untuk mendukung produktivitas kamu ini? Pertanyaan pertama. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jika kalian punya waktu ekstra 1 jam dalam sehari, apa yang akan kalian lakukan? Nah, sulit ya. Yang ketiga nih, pertanyaan terakhir ya untuk Sobat Prasmanian. Sebutkan 1 kebiasaan buruk yang ingin kalian tinggalkan di tahun baru ini.
gitu. Jadi kebiasaan buruk tahun 2024 tapi pengen ditinggalkan di tahun 2025 sampai seterusnya gitu ya. Silakan guys di kolom komentar. Untuk pemenangnya nanti akan diumumkan di Instagram Politeknik Prasetya Mandiri dan di channel YouTube-nya Prasetya Mandiri. Gitu Kak. Wah, luar biasa ya. Aku ikutan sih. Boleh. Kan maksudnya sendiri ya. Masa ikutan sih? Jangan dong. Oke, gampang kan? Nah, jangan lupa pokoknya terus pantau YouTube dan Instagramnya Prasetya Mandiri buat siapa tahu kalian menjadi pemenang ya. Nah, siapa tahu aku ya. Sendiri aman. Sofian, terima kasih untuk hari ini. Dan buat kita semua, termasuk sobat-sobat Prasmanian, tetap semangat dan jangan takut untuk memulai. Perubahan kecil hari ini bisa menjadi prestasi besar di masa depan. Gitu ya. Teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat menjalani tahun baru dengan rencana-rencana baru dan aktivitas-aktivitas baru. Bye-bye. Bye-bye.